memfokuskan telinganya mendengar, matanya melihat, hatinya memperhatikan. Nah, itu biasanya cepat pintar itu. Bodoh hari ini, besok pandai. Beda orang. Kalau kita mendengar ilmu, salah satunya saja tidak jalan, itu lama pandainya itu. Melihat dia tapi tidak mendengar, atau dia mendengar tapi hatinya tidak menangkap. Nah itu lama. Jadi orang lama pandai itu gini. Kenapa? Tiga-tiga ini tidak jalan. Jadi harus kita melihat siapa yang bicara itu. Oh Ustaz, oh Pak Guru. Mendengar apa yang dibicarakannya ya. Oh ini yang dibicarakannya. Hati menangkap. Oh maksudnya begini. Jadi tiga-tiga jalan. Orang cepat pandai ya begitu dia. Nah kalau kita sibuk ke lain, ya tidak pandai-pandai. Pandai ya tapi lama. Orang sudah pandai, dia belum pandai-pandai. Itu dia. Jadi adik sekalian, kalau kita mau pandai harus begitu ya. 3. Kita konsentrasi, mata, telinga, dan hati. Kita sekarang ini kan berpuasa. Nah, berpuasa ya. Orang berpuasa itu kalau dia puasanya berhasil, mati dia masuk surga. Kalau dia masuk surga, tidak ada bandingannya nikmatnya dunia, kalah jauh. Nyamannya itu, saking nyamannya orang masuk surga itu. Nah itu yang dikejar ini. Maka itu kita berpuasa tuh. Makanya orang yang berpuasa itu rugi itu. Malah dia diancam oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena puasa. Karena puasa itu fardu. Apanya fardu? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu namanya fardu. Maka itu kita nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahr Ramadan. Kan harus menyebutnya. Salat, usalli fardal asri, usalli fardal isya, usalli fardal subhi, usalli fardal zuhri, usalli fardal maghrib. Fardu. Kalau fardu dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Maka itu kalau orang sholat tidak dia sholat, orang puasa tidak ada puasa, betapa besarnya dosa itu. Kalau mati neraka itu. Bayangkan. Itu pun orang sholat, orang puasa harus betul-betul. Nah puasa, yang pertama puasa itu harus 1 bulan. Tidak boleh kurang. Kalau kurang 1 hari harus diganti. Harus ganti. Nah, 1 bulan itu tergantung apakah 29 atau 30 hari. Namanya 1 bulan itu. Asal bulannya sudah dilihat, kita puasa 29, lihat kalau ada bulan, oh berarti sudah tanggal 1 Syawal. Kalau tidak ada bulannya, disempurnakan bulan 30 hari. Jadi berarti 30 hari Ramadan. Jadi kalau kurang 1 hari, 2 hari, 3 hari, berapa hari dia tidak puasa karena sakit, harus diganti. Dia tidak ganti, berarti puasanya puntung. Kalau puntung, tidak diterima Allah SWT. Makanya itu kita berpuasa ini. Bayangkan kalau orang berpuasa, dosanya diampunkan, kesalahannya diampunkan oleh SWT. Pahalanya dilipat gandakan. Kalau dia mati dimasukkan dalam surga oleh Allah SWT. Nah itulah kita ikut berpuasa itu, bukan main-main ini. Begitu juga sholat. Kita disuruh sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, dohor, asar. Itu harus sudah itu. Terutama yang berumur 10 tahun sudah. Kalau umur di bawah 10 tahun ya nggak apa-apa. Yang penting dia sudah belajar. 10 tahun sudah kenal sudah itu wajib sudah sholat.
waktu sudah itu. Nah, lihat puasa. Perhatikan yang pertama, puasa itu batal. Salah satunya apa? Memasukkan apa saja ke dalam mulut dengan sengaja. Batal puasa itu. Apa saja, semua umum, bersifat umum. Bukan hanya makan minum. Batu saja kau masuk ke dalam mulutmu, batal. Makan batu dia, batal. Nolan batu ditelannya, batal. Itu hati-hati itu. Berwudu. Nah, kalau berwudu hati-hati itu. Kalau berwudu itu, kalau orang sembrono bisa termasuk itu air itu. Nah, pelan-pelan saja masuk, ya. Jangan terlalu ke dalam. Jangan sekedarnya saja. Kalau dibuang berulang-ulang sampai kering sudah, baru berhenti. Ya kan? Nah, jangan masih basah-basah ditelan. Nah, segar air itu. Hati-hati. Berarti dia minum itu. Ada lagi orang nakal berwudu, ambil air banyak, buang tinggal sedikit. Wah, berarti tidak benar sudah ini. Nah, penuh di mulutnya tadi, waktu dibuang hanya sedikit. Berarti tak beres ini. Nah, ini orang itu namanya berpuasa mengakali Allah, dia itu. Ya, Allah diakalinya. Ini juga puasa tidak ada gunanya. Orang berpuasa begini gitu harus dijaga. Batal itu. Nah, kemudian ada lagi batal, puasanya tidak batal, pahalanya tidak dikasih Allah pahalanya. Ada 5 yang menyebabkan orang dikasih pahalanya. 1, berbohong. Kalau bercakap itu suka bohong ya. Makanya itu kalau sudah bercakap-cakap itu jangan suka bohong. Ini puasa ini. Nah, hati-hati kalau bercakap-cakap itu harus benar. Jadi siapa yang bercakap-cakap suka bohong, tidak ada pahalanya, sudah itu puasanya tidak ada pahalanya. Jangan suka bohong ya, karena bohong itu paling dilaknat Allah. Orang suka bohong itu, orang yang berbohong itu kalau sudah banyak bohongnya itu calon masuk neraka itu. Kalau banyak bohongnya, kalau dia berbohong sedikit kemudian bertobat, ya Allah aku tadi berbohong, Pak, aku bertekad sebentar aku tidak bohong lagi. Jadi bohong itu jangan dibiasakan. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdilal hujur wal hujur yahdilan nar. Jauhi itu dusta. Karena dusta itu membawa keburukan. Keburukan itulah yang mendorong orangnya masuk neraka. Jadi siapa yang banyak bohong, tidak ada harapan itu. Jadi anak-anak begini hati-hati ya. Itulah gunanya kita belajar agama itu. Jangan suka berbohong. Apalagi anak-anak yang nakal-nakal itu, seenaknya bermain, seenaknya bercakap, seenaknya mengatain orang, bohong sudah itu. Pokoknya kalau kita bicara yang tidak benar, jangan dibohong, jangan diomongkan, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kiamat, hendaklah bicara baik atau tidak, diam saja. Nah, jadi kalau bicara baik silakan, tapi kalau bicara tidak baik, jangan, diam saja. Sebab apa? Siapa yang membiasakan bicara yang tidak baik, diantaranya bohong, ya, maka dia di hari kiamat tidak selamat dia. Hati-hati itu. Ini Ustaz sampaikan sama kamu semuanya, kita semua itu jaga itu. Bukan cuma orang mencuri saja masuk neraka, bukan cuma orang membunuh, ya. Orang banyak bohong masuk neraka juga itu. Apalagi dia tidak sadar bahwa itu bukan kesalahan. Aduh, tolong bodoh sudah itu, ya kan? Jadi kalau kita banyak berbohong, kita sadar, oh ya saya ini salah, kau suka berbohong saya ini ya. Nah, itu jangan diulang lagi, bertobat.
Ya kan? Orang yang bertobat akan diampuni oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan begini, ya kan? Minta ampun kepada Allah. Ya. Maka itu asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Itu banyak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu permohonan tobat itu semua itu dibaca-baca dengan baik dengan sungguh-sungguh sambil ingat kesalahannya. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tiada Tuhan disembah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ya, kami minta surgamu, minta rahmatmu, dan minta dijauhi dari api neraka. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya engkau maha mulia, mengampuni orang-orang yang suka minta ampun. Maka ampunilah kami, wahai yang mulia. Itu. Jadi kalau membaca doa ini jangan sambil main-main. Sebab apa? Itu orang yang minta ampun kepada Allah, minta dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ada orang sambil ketawa-ketawa, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Betul. Nah, sambil berjeleng-jeleng muka sama orang, nggak ada gunanya. Itu doa minta ampun kok mau sambil main-main. Berarti dia tidak betul-betul, ya kan? Jadi salah satu kegagalan orang berpuasa sementara puasa suka bohong. Hati-hati. Nah, yang kedua, orang yang gagal berpuasa tidak dapat pahalanya. Orang yang suka menjelek-jelekan orang, bicara keaiban orang. Nah, ya tidak usah. Ya. Perhatikan, gak usah dibicarain kejelekan orang, gak usah, diam saja. Kita hanya boleh menegur orang yang berbuat salah. Siapa yang berbuat salah, tegur dia langsung. Kau tadi berbuat salah ya, kau beristighfar, kau berpuasa tadi itu. Nah, habis itu diam sudah, gak usah kau cerita sama orang. Kau cerita sama orang, itu namanya ghibah namanya, menceritakan keaiban orang. Kita ceritakan keaiban orang sama orang lain, nah itu namanya ghibah. Orang yang ghibah itu nanti di hari kiamat dia memakan daging manusia dia. Daging manusia sudah dipanggang setengah masak. Dipanggang dulu manusia itu tapi setengah masak masih ada darah-darahnya. Nah, baru dikasih sama dia. Ini makanan kau itu. Apa bilang, kenapa saya dikasih makanan ini? Ya kau dulu. Kau suka ceritakan keaiban orang, inilah makanan orang yang begitu itu. Dipaksa dia makan, tidak mau dipaksa dimasukkan dalam mulutnya. Itu orang ghibah. Makanya itu banyak orang yang berpuasa gagal puasa, tidak ada pahalanya. Hanya lapar aja saja, haus saja dapatnya, tidak ada apa-apanya. Orang berpuasa itu mengejar pahala, bukan mengejar dosa, ya kan? Begitu juga sholat. Jadi puasa itu mengejar pahala, mengejar supaya dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, supaya bebas dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu sebenarnya. Jadi bukan main-main ini berpuasa itu. Ada yang dikejar target harus masuk surga, ya kan? Harus dapat ampunan Allah. Maka itu puasa. Maka itu kenapa kita disuruh banyak mengaji, supaya tidak sobat bercakap suka bohong. Nah itu, ya. Nah, jadi jangan suka mencakapin orang, ya, ngomongin orang yang jelek-jelek. Nah, kalau kamu mendengar, sekarang punya ada teman tuh suka bicara jelek-jelek orang lain di hadapanku. Bagaimana tindakan kita? Ada dua. Pertama, kalau kita hebat, kita tegur dia. Enggak boleh tuh, kau puasa ini, enggak boleh cara begitu, ya kan? Jadi tegur. Kalau kamu tidak mampu menegurnya karena kamu takut, mungkin takut ditembuhnya, ya kan? Pelan-pelan
saya perlu. Nah, ya kan? Ditinggalkan supaya kita tidak ikut terlibat namanya. Kalau kita suka mendengar orang bicara jeleknya orang, berarti namanya kita terlibat, ya kan? Ya, dengar semuanya sini. Ya, sudah. Perhatikan. Ya, paham ya? Paham? Jadi anak SD 03 mulai hari ini merasa tahu bahwa mencakapin orang, membicarakan orang, jeleknya orang, dia sudah tahu itu adalah sebuah kesalahan yang harus kita hindari. Paham? Supaya puasa kita ada pahalanya. Kalau tidak, ya tidak dapat pahala puasa. Yang ketiga, adu domba, namimah, mengadu domba. Ada orang suka berkelahi orang, suka berkelahi. Bukan suka berkelahi. Hei, perhatikan. Ya. Ada orang mencakapin orang, si A, si B dicakapinnya. Akhirnya si A, si B panas-panasan, marah. Nah, berkelahi. Itu namanya kita berarti kita memfitnah, mengadu domba namanya, adu domba. Ya, apalagi ada sekarang anak-anak menyuruh orang lain berkelahi. Baru seputar puasa, nah, itu tidak dibolehkan. Justru kita melihat